Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel YouTube Doni Motovlog. Halo, apa kabar teman-teman semua? Pagi hari ini baru keluar rumah dan cuacanya Masya Allah kabut ya. Jarak pandang kurang lebih sekitar ya 5 sampai 7 meter mungkin ya. Kita mungkin teman-teman juga bisa lihat di sini sudah mulai masuk ke jalan raya ini agak nggak kelihatan kalau di sebelah sana ya tuh. Soalnya gelap. Makanya harus pakai lampu nih. Ini kebetulan lampu yang saya pakai ini LED ya, yang saya setel dengan lampu kuning itu loh, yang warna-warna kuning orange itu. Jadi orang kelihatan di sana ya, yang lampu kabut gitu. Bismillah, seperti bisa masuk. Oke, dari kiri oke. Oke. Ya, apa kabar teman-teman? Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu, di like, comment, and share sebanyak-banyaknya ke semua teman-teman ya. Dan tentunya juga nih, aduh, maaf hati nih, udah lama juga nggak bikin video dan sekarang baru bikin video lagi. Karena emang kemarin banyak ini ya, sedang banyak pekerjaan lah, kata-kata seperti itu. Dan banyak keperluan, jadi nggak sempat tuh untuk bikin video dan lain-lain. Tapi mudah-mudahan kita awali dengan sekarang ini setelah selesai liburan Idul Fitri ya, anak-anak sudah masuk sekolah dan kerja pun sudah mulai aktif kembali. Kita mulai lagi bikin videonya. Nah, ini kalau jarak pandang seperti ini agak berbahaya juga teman-teman ya. Sebetulnya saya juga matanya kurang awas juga nih matanya. Jadi harus ekstra fokus. Ya jangan lupa juga seperti biasa kita doakan buat teman-teman kita di luar sana yang mungkin sekarang sedang kurang enak badan ya, badannya tidak fit atau sedang sakit. Kita doakan semoga cepat diberikan kesembuhan dan tidak ada penyakit setelahnya. Teman-teman juga yang kesulitan ya, baik secara finansial, kehidupan dan lain-lain. Mudah-mudahan juga atau yang mau punya hajat ya, semoga urusannya dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Gimana liburannya? Biasanya kalau naik motor, kalau yang rumahnya jauh, mudiknya jauh, seru ya naik motor gitu. Kalau mudik itu naik motor itu kalau momennya mudik itu capeknya nggak kerasa ya, karena ada sesuatu yang dituju gitu. Biasanya seperti itu. Cuman kebetulan saya sih nggak mudik kemana-mana teman-teman, karena memang aslinya orang sini ya, orang Sukabumi, jadi ya mau kemana, mertua pun di sini. Nah, memang sebetulnya ada ayah saya di Jakarta, tapi karena satu dan lain hal saya nggak bisa pergi ke sana ya. Jadi kita cuma say hello, berselamat lebaranan via video call ya, juga bersama kakak-kakak saya yang di luar kota sana. Kita nggak sempat kumpul ya, pada Allah, tapi ya mudah-mudahan doanya selalu lah biar kita semua sehat ya, seperti tadi juga sama, dimudahkan dan dilancarkan urusannya ya, diluaskan rezekinya, ditutup aib-aibnya, dan yang paling penting adalah mudah-mudahan nanti kita kelak dipersatukan kembali ya oleh Allah Subhanahu wa taala di surga firdausnya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Ini sebetulnya sekarang sudah hari kedua ya, atau ketiga lupa, hari bekerja, lebih deh. Nah kebetulan saya suka naruh kemeja itu di meja kantor ya, itu di kantor. Jadi sekarang saya pakai kaos dan pakai vest ya, rompi vest. Jadi cukup dingin juga nih tangannya. Soalnya kemarin sih nggak sedingin ini teman-teman. Ini dingin banget karena kemarin itu kita sudah diguyur hujan, alhamdulillah. Dari mulai pukul kurang lebih zuhur ya, pada zuhur atau zuhur lah yang lebih, sudah mulai diguyur hujan. Dan cukup intens juga hujannya, cukup lama. Sampai sore malah ya, hampir maghrib ya, masih hujan. Soalnya hujannya gitu kan, berhenti hujan gitu. Nah kemarin juga saya pulang tuh asar itu hujannya besar banget. Jadi walaupun sudah pakai jas hujan masih rembes ya, tapi nggak apa-apa lah.
malamnya sampai rumah langsung kalau orang sudah bilang dijembrengin ya, jas hujannya biar airnya tuus ya, airnya turun. Jadi pagi-pagi tadi sudah dipetip lagi dan sudah dibawa lagi ya. Ya apapun cuacanya kita harus nikmati, kita harus syukuri karena itu yang terbaik kita pasti diberikan oleh pencipta kita buat kita ya, karena ya hanya Allah yang paling tahu apa yang terbaik buat hamba-hamba, sudah pasti seperti itu. Ya ngomongin soal kemarin libur lebaran teman-teman, ada beberapa hal yang wah benar ya, kalau saya bilang saya patut menyukurinya ya. Patut mensyukurinya, mensyukuri nikmat ya, nikmat. Karena kan kalau kayak saya ini kan kerja di lembaga pendidikan gitu ya, boarding school, jadi liburnya memang beda dari yang lain teman-teman ya. Ya kalau tanggal-tanggal merah seperti biasa ini kita nggak libur ya, kecuali hari Ahad ya, kita nggak libur, tapi dirapel pada saat Idul Fitri, jadi liburnya agak lama daripada yang lain. Nah kita libur ini hampir 1 bulan, 1 bulan kurang 2-3 hari lah gitu. Nah cerita teman-teman, biasanya kan kalau mau lebaran gitu kita suka bingung ya, belum makan apa, belum masak gitu ya buat hari raya Idul Fitri. Jadi saya itu liburnya berapa lama ya, pokoknya sempat sempat saum di rumah itu, maksudnya yang tidak bekerja itu kurang lebih 1 mingguan lebih lah sampai hari rayanya. Jadi cukup ya 1 minggu lah ya, kurang lebih 1 minggu, 1 minggu lebih sih sebetulnya, jadi cukup lama juga. Nah jadi karena kita ini orang-orangnya ya emang di rumah saya tuh nggak apa ya, di rumah saya, di keluarga pribadi saya itu nggak yang tipikal masak gitu ya, atau bikin kue, itu enggak. Jadi ya biasa-biasa aja gitu. Idul Fitri ya Idul Fitri, kalau ada makanan, ada kue, alhamdulillah. Kalau nggak ada pun ya alhamdulillah, apapun keadaannya kita syukuri. Cuma bener ya, kalau orang bilang Ramadan itu membawa berkah, wah berkah banget gitu. Jadi ceritanya beberapa hari min Hamin Lebaran itu kita belum punya apa-apa teman-teman. Nah kemudian kurang lebih hampir ya 4 harian lah sebelum Lebaran, wah masya Allah ada yang kirim ini kue gitu, 1 dus gitu ya, masya Allah banyak banget. Nah itu kayaknya kue lemar. Dia kan gini ceritanya, saya sama istri saya kan suka lihat-lihat gitu ya, suka lihat-lihat ke toko, kalau misalkan lagi beli apa sambil lihat-lihat lah gitu ceritanya. Kan kalau di kue-kue lebaran itu kan kayak kastengel, kemudian juga nastar, itu kan kalau yang premium itu kan harganya wah luar biasa ya. Toples kecil aja bisa 75.000, terus yang agak-agak besar dikit tuh sampai 120 lah sekian satu toples gitu. Sementara kita kan ya bukan orang kaya banget, jadi kayak yang aduh gimana ya gitu. Beli harga segitu tuh kayaknya kita masih ada kepentingan yang lain yang lebih penting gitu. Maksudnya gitu loh, bukan pelit ya. Cuma memang ini satu tahun sekali lah gitu. Cuma kan ya pusing juga kalau misalnya kita bisa beli barang-barang mahal atau makanan yang mahal, terus setelah barang itu pusing kan ya nggak gitu juga kali ya konsepnya gitu kan. Jadi memang tetap harus skala, ini menurut saya pribadi ya, tetap harus skala prioritas gitu. Harus skala prioritas gitu. Jadi kita kalau di rumah tuh saya biasakan anak-anak itu berpikir jangan gimana nanti, tapi nanti gimana. Nah itu, jangan gimana nanti, tapi nanti gimana. Jadi sebelum melakukan apapun itu dipikirkan kembali, betul nggak kita butuh. Jadi kemudian juga dibiasakan beli itu yang kita butuh, jangan yang kita mau. Gitu. Kalau yang kita mau tuh semua juga mau ya. Akhirnya ya ini tidak tepat sasaran dananya. Gitu. Jadi kalau apa yang kita butuh kan memang ya cuma namanya juga manusia ya, tetap aja saya juga kadang-kadang suka banyak kekurangan. Jadi kalau kita pergi ke minimarket gitu, misalkan bawa uang 100.000 gitu ya, niatnya cuma mau beli sampo doang, sama sabun, sama odol gitu ya.
udah sampai sana kan tiba-tiba lihat ini beli itu. Jadi yang harusnya mungkin hanya habis 50.000 akhirnya habis semua. Kita manusiawi lah, no problem. Cuma setidaknya pemikiran-pemikiran itu sudah mulai saya tanamkan gitu ya di anak-anak saya gitu. Jadi jangan mikir gimana nanti, tapi nanti bagaimana, dan beli yang kita butuh, jangan yang kita mau. Itu perlahanan seperti itu teman-teman. Nah ternyata setelah apa namanya, ya tadi kita kembali ke kue tadi ya, jadi lihat harganya, sama saya sama istri ngobrol, kayaknya enggak deh bun, bilang gitu kan. Adalah sebenarnya ada kan ya kue yang anti premiumnya gitu kan, yang terjangkaunya lah. Bukan berarti nggak enak, ya enak, cuma mungkin kualitasnya atau bahannya tidak sebaik yang harga mahal. Udah beli kayak gitu aja deh, aku bilang gitu. Toh yang penting mah rasanya mirip-mirip, aku bilang gitu kan, saya bilang gitu. Tapi nggak beli juga karena memang kita lupa lah gitu. Nah, ketambah lupanya kenapa? Tadi itu saya bilang, karena beberapa hari sebelum Lebaran itu ada yang kirim dus makanan gitu, isinya adalah kue-kue Lebaran yang premium. Masya Allah, Masya Allah. Jazakumullah khairan. Ya, kebaikan teman-teman semua. Ada yang kirim kue. Jadi isinya tuh ada kastengel premium, kemudian ada nastar premium, ada everything is premium ya. Sekarang itu masih ada sisa lidah kucing. Itu dikit lagi. Terus di situ ada isinya macam-macam deh, ada banyak lah. Nah alhamdulillah akhirnya tuh alhamdulillah nih rezeki kita nih dari Allah lewat hambanya yang soleh ya. Akhirnya kita nggak beli kan, tuh udah ada ya, sudah merasa ada. Nah nggak lama mertua saya juga ngirim, waduh alhamdulillah, ngirim nastar juga tuh. Ngirim nastar, terus ngirim kue apa tuh saya lupa ya. Ada beberapa ini lah ya, keller kalau orang bilang, toples. Ada beberapa toples. Nah, jadi akhirnya banyak kue itu di rumah tuh teman-teman, alhamdulillah. Nah singkat kata, jadi H-2 sebelum Lebaran itu saya beli ayam, karena memang kalau di rumah itu ya sebenarnya masak saya gitu, karena memang saya suka masak ya. Cuma saya juga bisa masaknya nggak masak yang banyak nang juga gitu, yang standar saya bisa lah. Akhirnya saya waktu itu beli ayam, saya simpan di freezer dengan rencana malam Idul Adha itu, malam Idul Fitri ya, malam takbiran lah ya, terus saya memasak ini gulai ayam ya, gulai ayam. Nah si kupatnya saya pesan sama tetangga teman-teman. Jadi bukan kupat ya, tapi lebih lontong. Lontongnya saya saya pesan ke tetangga. Jadi ada Ibu Tini lah namanya, tetangga saya itu. Dia itu emang suka masak gitu, dan memang bisa dititipin seperti itu. Misalkan kalau kita mau ada acara, Bu tolong masakin ini ya, berapa. Nah itu juga mau Idul Fitri juga dia sekalian dia masak, kita nebeng gitu loh, nitip berapa biji gitu. Saya tuh pesen lontongnya kurang lebih sekitar 20 ya, kurang lebih ya 15 atau 20 udah aja. Masya Allahnya lagi nih, alhamdulillah ya, sore sebelum buka puasa itu tetangga saya depan rumah itu ngirim kupat. Saya udah beli tuh lontong, cuma tetangga saya depan itu saya ngirim juga tuh kupat sama opor ayam. Waduh Masya Allah, sambal goreng kentang, kemudian adalah 2 macam ya, 2 sampai 3 macam menu lah gitu, lauk. Masya Allah, nikmat lagi, alhamdulillah nikmat lagi. Jadi akhirnya masaknya saya tunda, akhirnya saya masak gulai itu hari H-nya, tapi itu pun subuh ya, setelah sholat subuh saya masak sebentar baru saya berangkat. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi memang Ramadan itu memang berkah banget ya, dan nggak tahu deh, saya ngerasa bahwa Ramadan kemarin itu memang dikasih kenikmatan yang bertubi-tubi, walaupun bukan Ramadan juga tetap kita dikasih kenikmatan yang bertubi-tubi ya Allah ya. Nikmatan brutal. Jadi memang nggak pernah berhenti lah nikmatnya alokasi itu. Karena ya saya juga ngingetin juga diri saya pribadi ya, mungkin juga buat teman-teman yang lain ya. Kayaknya sih nggak ada salahnya kalau kita sering-sering bersyukur, kita sering-sering mengucapkan alhamdulillah ya atas semua
nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita. Gitu. Karena memang kalau saya pernah baca juga kan gitu ya. Jadi memang ketika kita bersyukur itu Allah akan menambahkan rezekinya. Jadi ya saya percaya gitu. Karena yang janji kan Allah ya. Kalau Allah janji nggak bakal mungkin diingkari. Beda sama kayak kita gini, janji itu dibuat untuk diingkari. Ya nggak semua, maksudnya banyak ya. Saya banyak orang-orang baik ya. Orang baik. Jadi memang benar kemarin itu banyak kenikmatan yang saya rasakan gitu teman-teman. Nah itulah kisah saya, dan setelah lebarannya karena di rumah tidak ada siapa-siapa ya, maksudnya kebetulan mertua saya juga pada hari-hari itu nggak ada di Sukabumi, jadi ada di luar kota di rumah kakaknya istri saya yang pertama ya di Majalengka. Jadi ya di Sukabumi tinggal saya dan sama keluarga aja. Dan akhirnya ada satu adiknya orang tua saya, adiknya ayah saya, satu-satunya ada tuh di Sukabumi ya. Hari kita ke beliau, gitu kan. Silaturahim ke beliau, bibi ya kali ya, bibi saya lah, adiknya bapak. Alhamdulillah bibi saya juga sama anaknya lagi pada kumpul. Jadi ya kita disitulah merayakan silaturahmi ya. Dan yang pasti makan lagi. Wah, makan. Pulang dari situ saya nggak kemana-mana sih, langsung pulang. Terus biasa ya, paginya maaf-maafan, sorenya ngebaso. Akhirnya kita nyentuh tukang baso. Dan tukang baso Sukabumi pada hari itu banyaknya tutup. Jadi yang buka hanya segelintir saja, dan wah dahsyat, penuh semua. Tapi kita dapat akhir tempat duduk ya, baso, karena ada anak saya pengen baso, ada kebagian. Dan wah nikmat banget ya, udah makan yang gurih-gurih hinyai gitu, bersantan. Kemudian makan bakso yang asam pedas gitu, wah masya Allah, nikmat banget ya. Nah ketemu mertua itu baru H+4 ya, karena baru pulang dari Majalengka itu H+4. Jadi saya baru hari keempat lebaran itu saya baru ke rumah mertua saya. Di situ ya makan lagi ya Pak. Oke. Alhamdulillah ya, itu segelintir kisah pagi hari ya yang menemani kita perjalanan menuju ke kantor. Dan kabut sudah mulai hilang ya, jadi secara perlahan-lahan. Sekarang ini sudah masuk ke daerah dekat kantor saya. Mungkin kalau orang Sukabumi tahu ya yang di mana ya. Kalau tahu coba di komen dong. Di mana coba ini. Oke, kalau gitu teman-teman semuanya, terima kasih sudah menemani perjalanan saya, sudah mendengarkan ocehan-ocehan dan baulan-baulan saya. Mudah-mudahan apa yang saya obrolkan di pagi hari ini ada sedikit lah yang bisa kita ambil ya, ibroh atau pelajaran atau manfaat ya. Manfaat yang bisa kita ambil, mudah-mudahan nggak terlalu ngalor ngidul ya, tapi ada sesuatu yang bisa kita petik ya. Tapi juga tentunya saya mohon maaf banget kalau dari obrolan saya ini banyak yang bermanfaat atau mungkin tidak bermanfaat sama sekali, ya anggap aja hiburan. Tapi saya makasih banget ya sudah ditemenin selama perjalanan dari rumah ke kantor. Dan untuk informasi, saya sekarang berdua sama anak saya nih. Yeah. Dia juga sekalian ke ini ya, sekolah. Saya antar sekalian juga saya kerja. Oke, sekali lagi jangan lupa di subscribe, yang belum subscribe, di like, di komen, dan juga di share sebanyak-banyaknya ya. Support channel saya ini Doni Motovlog biar maju terus dan beri saya motivasi terus, beri saya semangat terus untuk selalu membuat video-video yang mudah-mudahan bermanfaat ya, bisa menemani teman-teman lah ngobrol ya, kita sharing-sharing di sini, berbagi sesuatu yang mudah-mudahan ya tadi itu kelak bisa mengumpulkan kita semua di surga firdausnya milik Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu lagi besok insyaallah di video selanjutnya. Saya Doni pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
Waalaikumsalam. Siap, gas.